kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 10 baitnya yang pertama. Marilah kita bersama-sama menghampiri tata Allah dengan penuh kerendahan hati, dan di dalam hati kita masing-masing sepakat untuk mengakui bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya, kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan introitus yang akan menjadi penuntun seluruh ibadah kita pada pagi hari ini, terambil dari Mazmur 123, ayatnya yang pertama hingga kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 17 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kita akan hukum kasih terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-37 hingga 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan karena kita belum bisa melakukan dan juga kita belum bisa menerapkan di dalam hukum dua kasih tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bertekuk lutut di hadapan kaki-Mu. Kami memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Karena kami mengakui secara jujur ya Tuhan, kami belum bisa melaksanakan apa yang menjadi hukum dua kasih Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Hidup kami masih diliputi oleh dosa. Kami belum bisa mengasihi sesama kami, apalagi mengasihi Tuhan. Kami belum bisa melakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kami sering berbelok arah dari apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami. Perbarui hidup kami ya Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan dan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah mengaku atas dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan, Tuhan Yesus memberikan berita anugerah bagi kita yang terambil dari Roma 6. Roma 6 ayatnya yang ke-16 hingga ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Mari kita tanggapi berita anugerah dengan bersama muji dari Kidung Jemaat nomor 39, baitnya yang pertama.
Petunjuk hidup baru bagi kita terambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut pengakuan iman kita dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 280 baitnya yang pertama. Mari kita datang menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan telah bangunkan kami di dalam istirahat kami sepanjang malam hingga pagi hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online, dan kami juga senantiasa tetap rindu untuk bisa kembali bersekutu bersatu hati di rumah ibadah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya ya Tuhan, suatu saat Tuhan pasti akan membukakan pintu kembali untuk bersama-sama kami beribadah. Bapa, kami berdoa untuk gereja milik Tuhan di GKJTU Jemaat Immanuel. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa mengetahui apa yang menjadi isi hati kami setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk kerinduan kami para jemaat-Mu yang senantiasa merindukan hadirnya seorang gembala jemaat bagi gereja kami. Kami tidak tahu dan kami tidak mengerti apa yang menjadi alasan Tuhan ataupun rencana Tuhan bagi gereja kami. Tetapi semuanya itu pasti untuk kebaikan kami semua. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan mengirimkan seseorang untuk melayani di gereja GKJTU Immanuel. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam kepengurusan, baik itu sekolah minggu, pemuda, ibu-ibu SPKP, ataupun para majelis ya Tuhan, dan juga para anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kami satu persatu ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau berkati kami semua dengan kesehatan, Engkau berkati kami dengan pekerjaan kami ya Tuhan, dengan kesuksesan, dan juga Engkau berkati setiap
anak-anak Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKJTU Immanuel, baik itu yang mengalami pergumulan hidup, yang mencari jodoh, yang mencari pekerjaan, ataupun yang sudah mendapatkan pekerjaan. Di dalam pekerjaan mereka yang wirausaha, swasta, dan semuanya ya Tuhan yang sedang terjadi atau yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan. Dan juga jemaat yang sedang sakit. Engkau berkati kami semuanya satu persatu setiap pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan hadir, Tuhan akan membantu setiap pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Karena rencana Tuhan pasti indah dan Tuhan pasti akan memberikan mujizat bagi setiap persoalan atau ujian yang sedang kami hadapi. Biarlah kami senantiasa menyandarkan sepenuhnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Demikian juga anak-anak Tuhan, Kau berkati satu persatu di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang sudah mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Berikan mereka tetap semangat di dalam sekolah mereka, di dalam pendidikan mereka, di dalam kuliah mereka walaupun dengan streaming atau daring ya Tuhan. Tetap mereka tekun, tetap mereka taat, sehingga apa yang mereka cita-citakan, mereka harapkan di dalam meraih semuanya dapat terwujud. Yang sudah mendapatkan pekerjaan, Tuhan sendiri memberkati mereka ya Tuhan. Sehingga dimanapun mereka Tuhan tempatkan, biarlah mereka senantiasa membawa nama Tuhan, memancarkan sinar kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan pekerjaan mereka. Berikan motivasi kepada mereka, biarlah mereka bekerja sesuai dengan arahan Tuhan, selalu dalam pimpinan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang masih mencari pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Demikian juga anak-anak Tuhan yang masih mencari jodoh atau belum mendapatkan jodoh, biarlah Tuhan mengirimkan seseorang yang jodoh yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena rencana Tuhan pasti akan indah tepat waktunya. Dan kami senantiasa mengamini semuanya itu ya Tuhan. Bapa, tak lupa kami juga berdoa untuk program-program yang ada di jemaat-Mu Immanuel, di mana sebentar lagi kami akan mempersiapkan untuk pemberkatan nikah Saudara Leli. Demikian juga dalam rencana persiapan untuk ibadah offline dalam Natal dan apapun yang menjadi program kami saat ini ya Tuhan, kami percayakan sepenuhnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkatinya sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan yang senantiasa memberkati setiap program-program tersebut. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam minggu ini sedang berbahagia. Kami teringat untuk Ibu Eyang Sri Lestari Prayitno dan juga Ananda Samanta atau Tata. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan Tuhan memberkati mereka dengan sukacita dan senantiasa Tuhan memberikan perlindungan dan memberkati setiap aktivitas mereka. Pada akhirnya ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami sayangi, yaitu bangsa Indonesia. Kami menyerahkan seluruh
pergumulan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Biarlah Tuhan campur tangan di tengah-tengah bangsa kami yang sedang berkemelut saat ini ya Tuhan. Demikian juga akan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum berakhir. Namun kami yakin dan percaya di balik ini semua ada maksud rencana Tuhan yang indah buat kami. Supaya kami lebih dekat kepada Tuhan. Supaya kami lebih mengandalkan Tuhan di dalam menapaki hari-hari kami. Dan bagi pemerintahan bangsa kami, mulai pemerintahan pusat hingga ke bawah, Tuhan berkati, berikan hikmat dan bijaksana di dalam memimpin roda pemerintahan tersebut. Biarlah kedamaian, rasa aman senantiasa ada di tengah-tengah bangsa kami. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Jikalau terselip dosa-dosa ataupun tutur kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni kami, manusia yang berdosa ini. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau utus untuk melayani ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati, Tuhan sucikan Roh Kudus sendiri yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita hari lepas hari. Adapun landasan yang menjadi penuntun persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 302 baitnya yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang kami bawa di hadirat Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan sucikan sehingga senantiasa dapat memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terlebih di dalam pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan. Kami berdoa setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberikan dengan sukarela, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat melimpah di dalam kehidupan mereka. Tak lupa kami berdoa untuk bendahara yang senantiasa mengelola keuangan tersebut. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana, dan Tuhan juga memberkati setiap aktivitas tersebut ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 25. Injil Matius 25 ayatnya yang ke-14 hingga 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah merenungkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Shalom. Baik. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang telah kita baca dan kita renungkan bersama tadi tentang perumpamaan talenta. Perikop tersebut berbicara tentang kerajaan sorga yang digambarkan seperti
seseorang tuan yang akan bepergian keluar kota, atau di sini kalau di Injil Matius tadi keluar negeri. Kemudian dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan sejumlah harta kepada hamba-hamba tersebut untuk dikerjakan dan diberikan dalam satuan talenta. Ada yang menerima 5, ada yang menerima 2, dan juga ada yang menerima 1. Masing-masing diberi secara berbeda-beda sesuai dengan berdasarkan dengan kesanggupan, berdasarkan dengan apa yang dia miliki, sesuai kemampuan dia di dalam mengerjakannya. Dan setiap hamba itu tidak sama, semua porsinya berbeda-beda. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, talenta bukan satuan mata uang, tetapi satuan berat atau timbangan sebagai ukuran di dalam pekerjaan atau sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada seseorang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu manusia diciptakan bukan sekedar ada, tetapi ada suatu tujuan. Nah, tujuan tersebut dengan maksud untuk memberikan suatu mandat atau tugas, yaitu mengerjakan apa yang mereka kerjakan, atau Allah mempercayakan kepada mereka untuk mengerjakan sesuatu yang sudah dimandatkan Tuhan kepada mereka. Kita tahu manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden dengan tujuan supaya mereka mengelola, mereka supaya mengusahakan dan juga memelihara taman tersebut. Itu yang dimandatkan atau Tuhan memberikan tugas kepada mereka. Jadi sejak awal manusia diciptakan untuk bekerja mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Demikian juga dengan kita. Kita diciptakan dengan mandat atau tugas, yaitu mengerjakan apa yang Allah percayakan kepada kita di selama kita berada di dunia ini atau selama kita hidup di dunia ini. Itu artinya setiap kita dipercaya sesuatu yang biasa disebut dengan talenta. Jadi talenta itu bisa berupa kemampuan, kemudian kecerdasan, bakat, dan juga ada keluarga, kemudian ada juga karunia-karunia yang lain dan keterampilan. Dan jangan lupa harta atau kekayaan itu juga termasuk talenta. Talenta itu artinya apa? Talenta adalah sesuatu yang dikaruniakan Tuhan kepada seseorang selama kita masih hidup di dunia menurut kemampuan masing-masing. Itu yang dimaksud dengan talenta. Nah, kita diberi mandat, wewenang, sekaligus tugas dan juga tanggung jawab yang harus kita kerjakan dengan taat dan setia. Jadi, kalau kita bisa dikatakan yang kita lakukan kepada Tuhan cuma hanya bisa berkata, iya, tidak mungkin kita menolak. Kalau bahasa Jawanya sendika dawuh. Jadi apa yang dikatakan oleh raja atau mungkin seperti yang firman yang kita ini, Tuhan, kita harus mengatakan iya. Kita tidak boleh menolak. Keengganan mengerjakan mandat atau yang Tuhan berikan tugas kepada kita, jika kita tidak melakukannya, itu merupakan bentuk ketidaktaatan yang bisa diartikan sebagai pembangkangan. Itu dengan jelas
ayat tadi dikatakan seperti itu. Kemudian Tuhan sudah mempercayakan harta benda kepada masing-masing manusia dengan porsi yang berbeda. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, talenta tersebut untuk kita kerjakan, kemudian untuk kita kelola, kita senantiasa mengusahakan supaya talenta tersebut berkembang untuk kebaikan. Kebaikan tersebut bukan untuk kita pendam untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kehidupan secara keseluruhan. Artinya berkembang keluar, bukan kita pendam sendiri talenta yang ada pada diri kita. Talenta apapun yang ada pada kita untuk kita kelola untuk membangun kehidupan. Kita ambil contoh yang sering kita temui atau sering kita hadapi, yaitu keluarga. Keluarga itu adalah gereja yang terkecil. Kita mulai dari keluarga dulu. Keluarga itu ada anak, ibu, bapak. Semua masing-masing berdasarkan porsi, berdasarkan kesanggupan, dan juga berdasarkan umur ataupun tugas serta kepercayaan yang mereka tanggung sendiri-sendiri, atau suatu tanggung jawab yang diberikan itu berbeda-beda. Kita ambil contoh misalkan sebagai suami. Sebagai suami, tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Di rumah mungkin sebagai bapak bagi anak-anak dan juga suami bagi istri. Demikian juga di dalam jabatan, mungkin di pekerjaan. Kemudian di dalam lingkungan, terlibat di dalam RT. Dan juga di dalam gereja, mungkin dalam pelayanan. Mungkin ada yang menjabat sebagai majelis. Nah, itu adalah sebagai contoh kecil. Apa yang kita miliki, semuanya yang kita miliki saat ini, itu tidak boleh kita pendam sendiri, tetapi kita harus melakukan semuanya itu untuk kebaikan keseluruhan kita. Tidak hanya misalkan kita bisa memberi contoh kepada anak, tetapi kita tidak bisa memberi teladan buat anak. Misalkan kamu jangan melakukan seperti ini, tetapi kita sebagai orang tua malah tidak memberikan contoh kepada anak. Nah, itu kita harus juga memberikan dampak kepada keluarga, dan itu juga bisa berkembang ke dalam masyarakat, di dalam lingkungan di mana kita berada. Nah, talenta yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, itu harus kita kelola, kita kembangkan, dan senantiasa bisa berguna untuk semua orang. Karena apa? Kalau kita tidak bisa memanage, kita tidak bisa mengelola, suatu saat kita pasti akan diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Nah, kalau kita mulai dari keluarga kecil, gereja kecil, otomatis kita secara tidak langsung kerajaan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Itu ya, kita mulai dari itu dulu, baru kita berkembang. Tetapi jangan dipendam sendiri. Semua apa yang kita miliki, entah itu bakat, kemampuan, mungkin sebagai contoh, organis Mas Mayu bisa, saya tidak. Mungkin saya akan belajar, atau mungkin yang lain di dalam song leader. Semua punya porsinya sendiri-sendiri. Nah, inilah tugas-tugas tersebut yang harus kita kerjakan, harus kita kelola dengan baik.
Kita hidup ada di dunia ini ada dengan suatu mandat. Nah, mandat tersebut, talenta tersebut harus benar-benar bisa kita jalankan dengan baik. Kita kerjakan secara baik. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah mengenal kita dengan benar, termasuk mengenal kemampuan kita, kapasitas kita. Karena kita diberikan sesuai kemampuan kita untuk mengelola. Maka sebenarnya tidak ada yang diberi terlalu sedikit, semua itu sama. Tuhan tidak pilih kasih siapapun orang tersebut. Semua sama. Dan sesuai pas dan kemampuan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang tersebut. Hasil dari talenta yang kita kerjakan tidak sepenuhnya tergantung kepada Allah atau jumlah talenta yang kita terima, tetapi tergantung juga bagaimana kita mengerjakannya. Kita bisa tidak mengerjakan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan sudah mandatkan kepada kita. Itu yang menjadi intinya. Kalau kita diberi banyak tetapi kok hasilnya sedikit, berarti belum maksimal. Mungkin kita terhitung malas. Tuhan tidak menghendaki itu semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita perlu mengetahui seberapa yang diberikan Tuhan kepada kita dan seberapa yang harus kita kerjakan dan kita hasilkan. Sebanding atau tidak? Sudah maksimalkah atau belum? Untuk itu kadang kita perlu melihat orang lain. Ada orang misalnya mempunyai keterbatasan fisik, kemudian keterbatasan pendidikan, modal, dan juga keterbatasan di dalam kehidupannya. Tetapi kemudian orang ini bisa dia mengerjakan apa yang menjadi mandat Tuhan dan menghasilkan banyak, bukan hanya materi. Saya ulangi, bukan hanya materi. Yang perlu kita lihat, kita kembali melihat diri kita. Kalau kita diberi anggota tubuh yang lengkap, sehat, kemudian semua berfungsi dengan baik, kemampuan berpikir, kecerdasan, keterampilan, bahkan mungkin punya modal pendidikan yang lebih baik. Tetapi kalau tidak dimaksimalkan atau tidak dikerjakan, ya percuma. Istilahnya cuma hanya dipendam sendiri tetapi tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin. Tuhan sudah mempercayakan itu kepada kita. Kenapa kita tidak mengembangkan talenta tersebut dengan baik? Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan kita tidak atau belum mengerjakan talenta tersebut dengan maksimal. Sebagai akhir ibadah pada pagi hari ini, karena ini adalah tugas, kita hanya bisa sendikotawuh atau mengatakan iya, mengerjakannya dengan taat dan bertanggung jawab. Tidak mengerjakan berarti pembangkangan yang akan berakibat pada penghukuman. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama melakukan setiap tugas ataupun mandat, wewenang yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, talenta, semua yang ada di dalam kehidupan kita.
keluarga, anak, pendidikan keterampilan, dan sebagainya. Mari kita maksimalkan itu semua untuk kebaikan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selama kita masih diberi kesempatan, jangan pernah kita menyia-nyiakan hidup kita tanpa ada manfaat. Mari kita ubah hidup kita perbarui hidup kita, supaya pada saat Tuhan datang, kita tidak tahu Tuhan datang seperti pencuri, kapanpun kita tidak akan pernah tahu. Oleh karena itu, mari kita persiapkan, kita pergunakan waktu sebaik mungkin. Hidup adalah kesempatan. Oleh karena itu, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk terus tetap melakukan semua talenta yang ada dalam diri kita dengan sebaik mungkin. Amin. Kita akan bersaat teduh. Jemaat, saya minta untuk berdoa secara pribadi. Nanti kita akan bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kepada kami untuk dapat mempergunakan talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Sebuah tanggung jawab dan tugas yang begitu besar. Kiranya kami melakukan semua itu untuk kebaikan secara keseluruhan. Terkhusus biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarkanlah kami untuk dapat mengelola semua talenta Tuhan dengan baik, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami kalau kami belum bisa menjalankan talenta Tuhan dengan baik selama kami hidup. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing kami. Tuhan, kami akan bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dengan kidung jemaat nomor 363. 363 baitnya yang pertama.
kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan Tuhan memberikan berkat buat kita semua. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan Kidung Jemaat nomor 410 baitnya yang pertama. Hidupku waktu Tuhan